Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan breaking news prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Yang mana sebelumnya sudah sama-sama kita saksikan misa pemakaman. Yang mana upacara pemakaman ini dipimpin oleh Kardinal Italia Giovanni Battista Re. Kardinal Re ini adalah pemimpin upacara Dewan Kardinal dan juga seorang pejabat Vatikan yang sudah pensiun, pemirsa. Dan kita sama-sama saksikan ini merupakan arak-arakan. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus akan menjadi paus pertama yang dimakamkan di luar Vatikan dalam lebih dari 1 abad. Ia memilih Basilika Saint Mary Maggiore di Roma, yang mana jaraknya adalah sekitar 4 km dari Saint Peter sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Dan tadi juga kita sudah saksikan, pemirsa, bahwa upacara pemakaman berlangsung di luar ruangan, yakni di lapangan Santo Petrus. Baik alun-alun maupun Basilika Santo Petrus, tempat Paus Fransiskus dimakamkan, ini diberi nama sesuai dengan nama Santo Petrus Sang Rasul. Ya, berbicara sedikit soal sejarah, begitu ya pemirsa, bahwa berdasarkan dari situs web Vatikan mengatakan bahwa makam Santo Petrus ini terletak di bawah altar utama Basilika Vatikan, di mana ini merupakan sebuah makam yang digali di lereng selatan Bukit Vatikan, tepat di depan sirkus yang menjadi tempat penganiayaan terhadap umat Kristen pada masa Kaisar Nero 54 hingga 68. Kita lihat begitu banyak sekali masyarakat yang menyambut perjalanan untuk paus dimakamkan nantinya di Basilika Santa Maria Maggiore. Diiringi dengan tepuk tangan dari masyarakat yang menyaksikan prosesi pemakaman ini. Cukup ramai sekali yang menyaksikan, pemirsa, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan selama 3 hari terakhir ini ada sekitar 250.000 orang berjalan melewati jenazahnya yang telah dibaringkan dalam peti jenazah di depan altar Basilika Santo Petrus yang sangat luas dan dibangun pada abad ke-16. Dan hadir pula pemimpin negara, pemirsa, yang diantara mereka ini hadir lebih dari 150 negara, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berselisih dengan Fransiskus dalam banyak kesempatan mengenai posisi mereka yang sangat kontras mengenai imigrasi. Kemudian juga di samping Trump hadir pula dikatakan ada Presiden Argentina, Prancis, Gabon, Jerman, Italia, Filipina, Polandia, Ukraina bersama dengan Perdana Menteri Inggris dan Selandia Baru, dan juga banyak bangsawan-bangsawan Eropa.
Ya, masih terus kita lihat pemirsa, ratusan ribu pelayat berkumpul di Kota Vatikan hari ini. Sebagian dari mereka ini berjejer di jalanan kota Roma untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Ya pemirsa, masih kita lihat dalam arak-arakan ini dalam sebuah mobil yang membawa Paus Fransiskus, masih terus terlihat para pelayat yang berjejer di jalanan kota Roma untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Jika berdasarkan informasi yang kami dapatkan pemirsa, bahwa rute prosesi ini adalah sepanjang 6 km dari Kota Vatikan melalui Roma ke Basilika Santa Maria Maggiore. Kita lihat bahwa para pelayat ini sangat luar biasa sekali antusias untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus, dan sepertinya berharap sekali untuk melihat itu jenazah sederhana dari Paus saat diangkut ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ya pemirsa, masih terus kita saksikan beriringan jenazah Paus Fransiskus. Pemirsa, Fransiskus ini akan menjadi paus pertama yang dimakamkan di sini sejak tahun 1600-an, dan yang pertama dalam lebih dari 100 tahun yang dimakamkan di luar Vatikan. Yang paling menarik dan yang paling spesial dalam pemakaman Paus Fransiskus ini bahwa dirinya ini menuliskan surat wasiat terakhirnya yang sempat dirilis pada hari Senin, bahwa Fransiskus mengatakan pemakamannya akan ditanggung oleh seorang dermawan yang tidak disebutkan namanya. Ya pemirsa, kita
masih saksikan prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus, yang mana rangkaian acara ini dimulai dengan nyanyian liturgi dalam bahasa Latin yang kemudian diikuti dengan doa-doa homili oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Kemudian dilanjutkan dengan penghormatan terakhir di mana petugas akan memercikan air suci dan membakar dupa di atas peti mati jenazah Paus. Barulah masuki prosesi pemakaman. Setelah misa, peti jenazah dibawa dalam prosesi menuju Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Pemakaman ini akan berlangsung secara private sesuai dengan wasiat dari Paus Fransiskus yang ingin pemakamannya dilakukan secara sederhana. Saat ini kita masih mengikuti rute perjalanan Paus, pemirsa, di mana nantinya jenazah ini akan dibawa dengan kecepatan lambat dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Bisa Anda saksikan jarak tempuh ini kurang lebih adalah 4 km dan akan melewati Porta del Perugino, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via del Fori Imperali, dan Via Merulana. Sepanjang jalan, warga dan umat dapat memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Amerika Latin pertama ini. Setibanya di Santa Maria Maggiore, jenazah Paus disambut oleh sekelompok orang miskin dan terpinggirkan karena mencerminkan kedekatan Paus Fransiskus dengan kaum marginal selama masa kepemimpinannya. Ya pemirsa, saat ini bisa Anda saksikan bahwa iring-iringan Sri Paus Fransiskus ini baru saja melewati Colosseum di Roma, yang juga merupakan salah satu tempat bersejarah dan dikenal juga sebagai salah satu keajaiban dunia.
lihat juga bahwa ada sejumlah penjagaan yang dilakukan di depan Basilika Santa Maria Maggiore, pemirsa. Italia dalam prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus. Sepertinya iring-iringan dari Sri Paus Fransiskus ini setelah tiba di Basilika Santa Maria Maggiore. Kita lihat ada sejumlah mobil iring-iringan yang sudah memarkirkan kendaraannya untuk kemudian dibawa ke tempat pemakaman di Basilika Santa Maria Maggiore. Kita lihat juga para pelayat masih banyak yang menantikan untuk melihat dan memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Paus Fransiskus. Dan tadi sempat disampaikan juga bahwa Sri Paus Fransiskus ini akan disambut oleh kaum marginal, yang mana ini menunjukkan semasa hidupnya Sri Paus Fransiskus ini memberikan kedekatan yang luar biasa kepada kaum marginal ini. Baik, kita menyaksikan pemindahan peti Sri Paus Fransiskus, pemirsa, untuk dibawa masuk ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ya, inilah dia prosesi Sri Paus Fransiskus diperlihatkan untuk terakhir kalinya, pemirsa, kepada seluruh pelayat
yang ada di Basilika Santa Maria Maggiore, dan para pelayat tadi terdengar memberikan tepuk tangan sebagai penghormatan terakhir untuk Sri Paus Fransiskus. Conversus est retrorsum.
saltas sicut arietes, et colles sicut agni ovium. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et sciensi mortus coerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. A facie Domini contremisce terra, a facie Dei Iacov. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et sciensi mortus coerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Qui convertit Petram in stagna aquarum, et silicem in fontes aquarum. Ego sum resurrectio. Pemirsa, kita akan jeda sejenak dan breaking news akan segera kembali dengan rekan saya Chamar Hainda. Anda masih menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Chamar Hainda. Kita akan kembali menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus. Dan saat ini situasi dan kondisi di Roma, Italia, di mana nantinya Basilika Santo Petrus akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Paus Fransiskus. Ada sejumlah rangkaian acara yang akan dilakukan hari ini untuk prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus. Yang pertama adalah Misa Requiem, dimulai dengan nyanyian liturgi dalam bahasa Latin, kemudian diikuti dengan doa-doa homili oleh Kardinal Giovanni Battista Re. Selanjutnya, prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan dilakukan penghormatan terakhir, di mana para petugas akan memercikan air suci dan membakar dupa di atas peti mati jenazah Paus. Prosesi pemakaman setelah misa, peti jenazah dibawa dalam prosesi menuju Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Pemakaman akan berlangsung secara private sesuai dengan wasiat Paus Fransiskus yang ingin pemakaman secara sederhana. Sementara untuk rute perjalanan Paus, jenazah akan dibawa dengan kecepatan lambat dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Sekali lagi pemirsa, Paus Fransiskus akan ditempatkan di
Pemirsa, adapun jarak tempuh kurang lebih 4 km untuk melaksanakan peristirahatan terakhir dari Paus Fransiskus akan melewati Porta del Perugino, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperali, dan Via Merulana. Nantinya di sepanjang jalan, warga dan umat dapat memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Amerika Latin pertama ini. Setibanya di Santa Maria Maggiore, jenazah Paus disambut oleh sekelompok orang miskin dan terpinggirkan karena mencerminkan kedekatan Paus Fransiskus dengan kaum marginal selama masa kepemimpinannya. Situasi di Roma, Italia, umat Katolik tidak hanya dari Italia dan juga Vatikan, namun juga dari seluruh dunia telah berkumpul untuk mengantarkan Bapa Suci ke peristirahatan terakhirnya. Pemirsa, prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus digelar pada hari ini pukul 10 pagi waktu setempat dan sejak pukul 3 sore tadi waktu Indonesia Barat. Misa yang digelar pada hari ini Sabtu 26 April 2025 akan bertempat di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battistare dan juga Dekan Dewan Kardinal. Pemirsa, jenazah juga sebelumnya disemayamkan di Kapel Santa Marta dan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang sederhana dan juga dekat dengan kaum termarginalkan. Untuk itu, berbeda dengan paus-paus sebelumnya, peti jenazah dari Paus Fransiskus terbuat dari kayu sederhana berlapis seng sesuai dengan keinginan Paus. Pada rangkaian prosesi, ditempatkan pula benda-benda kepausan dan akta berisi poin-poin penting pada masa kepemimpinan Paus. Setelah misa, pemirsa, jenazah akan diarak menuju tempat peristirahatan terakhir di Basilika Santa Maria Maggiore. Masih dari rangkaian prosesi pemakaman Paus Fransiskus yang erat kaitannya dengan tradisi liturgi. Pemirsa, sebelumnya jenazah Paus Fransiskus ini sudah diarak dengan menggunakan mobil khusus dari lapangan Basilika Santo Petrus yang akan menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Pemakaman dari Sri Paus Fransiskus dilakukan hari ini, dimulai pada pukul 10 pagi tadi waktu setempat. Dan nantinya untuk prosesi dari jenazah yang sudah diarak, pemakaman akan dilakukan di Basilika Santa Maria Maggiore. Ribuan umat Katolik tidak hanya dari Italia dan juga Vatikan memadati sepanjang jalan
menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Paus Fransiskus adalah paus pertama yang dimakamkan di luar Vatikan. Diperkirakan lebih dari 150.000 umat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir selama jenazah disemayamkan. Sejumlah pengamanan tentunya dilakukan oleh pihak keamanan setempat untuk memastikan kelancaran dari pemakaman Paus Fransiskus menuju ke arah Santa Maria Maggiore. Tidak hanya dari umat Katolik saja pemirsa, namun sejumlah tokoh dan juga pemimpin negara di dunia juga turut hadir untuk menyaksikan prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus. Tradisi liturgi erat kaitannya dengan prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus, yang mana nantinya akan ada ritus ultima commendatio dan valedictio sebagai bagian dari tradisi Gereja Katolik. Anda dapat saksikan di layar kaca umat Katolik yang sudah ada di Roma, Italia. Tidak hanya berasal dari Vatikan dan juga Italia, namun juga dari berbagai penjuru dunia. Diketahui delegasi Indonesia juga telah diutus oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus. Dan pemirsa, juga nampak sejumlah kardinal sudah hadir untuk mengikuti prosesi pemakaman Paus Fransiskus, yang mana Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sri Paus Fransiskus dengan nama lahir Jorge Mario Bergoglio, lahir di Argentina 17 Desember 1936. Karir gerejawi dimulai pada tahun 1973 sampai dengan 1979 sebagai provinsial Jesuit Argentina. Kemudian juga menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001. Kepausan dari Sri Paus Fransiskus dimulai pada 13 Maret 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16. Dan pemirsa, dapat Anda lihat sejumlah warga dan juga umat Katolik masih berada di sekitar kawasan yang akan dilintasi oleh peti Paus Fransiskus. Untuk diketahui pemirsa, Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 dalam sejarah Gereja Katolik. Ada sejumlah pencapaian dan juga ciri khas mendiang Sri Paus Fransiskus semasa hidupnya,
yang mana Sri Paus Fransiskus merupakan paus pertama dari Amerika Latin dan Ordo Yesuit. Dikenal dengan gaya hidup yang sederhana dan dekat dengan umat. Paus Fransiskus juga fokus pada isu keadilan sosial, lingkungan, dan juga reformasi gereja. Meninggalnya Sri Paus Fransiskus cukup meninggalkan kesedihan yang mendalam, terutama untuk umat Katolik di seluruh dunia. Sesuai dengan keinginannya pemirsa, bahwa Sri Paus Fransiskus ini akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Anda dapat saksikan di layar kaca bahwa sterilisasi kawasan ataupun juga lokasi untuk pemakaman ini sudah dilakukan pengamanan ketat. Meskipun kita melihat bahwa sejumlah umat tetap setia untuk menunggu kedatangan dari peti Sri Paus Fransiskus. Dan pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan breaking news pemirsa, dan kita akan kembali memantau situasi dan kondisi terkini di Basilika Santa Maria Maggiore. Sampai dengan saat ini, ribuan umat Katolik, diperkirakan lebih dari 250.000 umat Katolik masih menantikan kedatangan dari jenazah Sri Paus Fransiskus untuk disemayamkan di peristirahatan terakhirnya. Untuk diketahui pemirsa bahwa sebelumnya misa pemakaman yang dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat di lapangan Santo Petrus Vatikan. Sementara untuk tempat peristirahatan terakhir ini adalah yang Anda saksikan di layar kaca, tepatnya di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, sesuai dengan keinginan pribadi dari Paus Fransiskus. Sri Paus Fransiskus merupakan paus pertama yang dimakamkan di luar dari Vatikan. Basilika Santa Maria Maggiore di Roma ini menjadi lokasi yang dipilih dan menjadi amanat sebelum paus meninggal dunia. Kita masih memantau bahwa situasi di Santa Maria Maggiore ini masih terpantau kondusif dan tentunya sejumlah pengamanan berlapis Anda bisa saksikan terus dilakukan agar prosesi pemakaman berjalan dengan lancar. Sekitar 1 jam yang lalu, peti jenazah dari Sri Paus Fransiskus ini sudah bertolak dari lapangan Santo Petrus Vatikan dan akan menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ribuan umat Katolik dari seluruh dunia menyambut jenazah Sri Paus menuju ke peristirahatan terakhirnya. Cukup berbeda dengan paus-paus sebelumnya, peti jenazah dari Sri Paus Fransiskus terbuat dari kayu dan seng yang sebelumnya sudah disegel pada Jumat malam dan ditempatkan di depan altar sementara di lapangan Santo Petrus. Tadi pemirsa, posisi untuk penempatan dari para kardinal berjubah merah duduk di sebelah kiri altar, sementara delegasi resmi internasional duduk di sebelah kanan altar sesuai dengan urutan abjad. Misa yang telah selesai dilakukan, peti jenazah dibawa ke Pop Mobile
untuk melintasi jalanan kota Roma menuju Basilika Santa Maria Maggiore yang Anda saksikan di layar kaca saat ini. Kepergian dari Sri Paus Fransiskus cukup menimbulkan kesedihan yang mendalam, utamanya untuk umat Katolik di seluruh dunia. Sri Paus Fransiskus terkenal sebagai tokoh agama yang penuh toleransi dan dekat dengan kaum termarginalkan. Kesederhanaan dari Sri Paus Fransiskus menjadi sesuatu yang sangat membekas, utamanya bagi umat Katolik. Diperkirakan untuk jumlah umat dan juga delegasi yang hadir di dan sekitar lapangan Santo Petrus untuk memberikan penghormatan terakhir lebih dari 250.000 umat. Sejumlah kepala negara juga turut hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ada juga kepala pemerintahan, perwakilan kepala negara, serta delegasi dari 114 negara anggota PBB, termasuk perwakilan dari Taiwan, Kosovo, dan juga Palestina. Tak ketinggalan, Indonesia juga mengirimkan 4 delegasi. Salah satunya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, yang tadi juga sudah terlihat hadir dan berdiri berdampingan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama prosesi. Misa tadi dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re selaku Dekan Dewan Kardinal. Rangkaian prosesi ini mencakup ritus velatio, penutupan peti jenazah oleh Camerlengo, Kardinal Kevin Farrell. Kemudian juga ada Ultima Commendatio dan Valedictio sebagai ritus penghormatan terakhir serta penghormatan perpisahan. Sebelumnya pemirsa, peti jenazah ini sudah dibawa dalam iring-iringan melewati landmark ikonik dari kota Roma seperti Piazza Venezia dan Colosseum, disambut dengan tepuk tangan dan juga doa dari umat. Tadi pemirsa, lapangan Santo Petrus cukup dipenuhi oleh umat yang datang dari berbagai belahan dunia, menciptakan suasana yang haru dan juga penuh doa. Bahkan saat ini, detik ini, gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah membunyikan lonceng serentak sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sebagai tanda penghormatan terakhir. Pemirsa, di sebelah kanan layar televisi Anda adalah prosesi dari misa yang tadi dilakukan. Ada lebih dari 250.000 umat yang hadir di dan juga sekitar lapangan Santo Petrus untuk memberikan penghormatan terakhir. Prosesi ini dihadiri setidaknya 60 kepala negara, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Anda bisa lihat untuk prosesi pengambilan ataupun juga pengalihan peti dari Sri Paus Fransiskus yang keluar dari tempat peristirahatan sementara menuju ke tempat peristirahatan terakhir.
Kardinal berjubah merah yang Anda lihat tadi sudah duduk di sebelah kiri, sementara delegasi resmi internasional ini duduk di sebelah kanan altar sesuai dengan abjad. Iring-iringan berjalan dengan lancar. Dan setelah misa ini merupakan detik-detik untuk peti jenazah akan dibawa dengan pop mobile yang sebelumnya telah dilakukan misa. Sekali lagi pemirsa, bahwa ini merupakan kali pertama dari sejarah kepausan seorang paus ditempatkan di peristirahatan terakhir di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, sesuai dengan amanat atau keinginan dari pribadi Paus Fransiskus. Seperti yang Anda lihat bahwa peti jenazah terbuat dari kayu dan seng yang disegel pada Jumat malam kemarin. Peti jenazah Sri Paus Fransiskus ini nampaknya cukup berbeda apabila dibandingkan dengan peti-peti paus sebelumnya. Dan sebelah kanan layar televisi Anda, ini merupakan misa yang tadi sudah dilaksanakan, yang merupakan rangkaian liturgi dan tradisi atau biasa disebut dengan misa arwah. Misa arwah ini dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re selaku Dekan Dewan Kardinal. Rangkaian prosesi yang mencakup ritus velatio, yakni penutupan peti jenazah oleh Camerlengo Kardinal Kevin Farrell, kemudian juga ada Ultima Commendatio dan Valedictio selaku ritus penghormatan terakhir dan perpisahan. Di layar kaca Anda bisa lihat sejumlah pemimpin negara juga hadir dan juga bersalaman bersama dengan para kardinal. 60 kepala negara, 30 kepala pemerintahan, 35 perwakilan kepala negara, serta delegasi dari 114 negara anggota PBB hadir pada hari ini. Peti jenazah dibawa dalam iring-iringan yang nantinya akan melewati landmark ikonik Roma seperti Piazza Venezia dan Colosseum, disambut dengan tepuk tangan dan doa dari para umat. Anda masih di Breaking News, pemakaman Paus Fransiskus. Dan saat ini sejumlah umat Katolik masih setia menunggu kedatangan dan juga momen pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore. Misa yang sudah dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat, atau misa arwah, untuk nantinya dilanjutkan dengan prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia. Pemilihan tempat Basilika Santa Maria Maggiore Roma ini merupakan pilihan dari pribadi Sri Paus Fransiskus saat masih hidup, bahwa dirinya ingin dimakamkan
di tempat ini. Sri Paus Fransiskus menjadi Sri Paus pertama yang dimakamkan di luar Vatikan. Berbeda dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Melihat dari situasi dan kondisi saat ini, pengamanan ketat dilakukan sehingga kedatangan dari Paus Fransiskus tidak hanya umat yang berasal dari Italia dan juga Vatikan, namun juga dari berbagai penjuru di seluruh dunia. Kesedihan yang mendalam begitu terasa dengan ketinggalan dari Sri Paus Fransiskus. Pemirsa, 60 kepala negara, 30 kepala pemerintahan, 35 perwakilan kepala negara, serta delegasi dari 114 negara anggota PBB turut hadir. Termasuk Presiden Joko Widodo yang hadir dan berdiri berdampingan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama prosesi. Kardinal berjubah merah duduk di sebelah kiri altar, sementara delegasi resmi internasional duduk di sebelah kanan altar sesuai dengan abjad. Prosesi peti jenazah berjalan dengan lancar dan turut disaksikan oleh para pemimpin negara. Sebelumnya pemirsa, lapangan Santo Petrus ini dipenuhi oleh umat yang datang dari berbagai belahan dunia, menciptakan suasana haru dan juga penuh doa. Doa-doa dipanjatkan oleh umat Katolik yang hadir untuk Sri Paus Fransiskus. Bahkan tidak hanya gereja-gereja yang ada di Roma, Italia, namun gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk Indonesia, membunyikan lonceng serentak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sebagai tanda penghormatan terakhir. Dan di layar kaca, Anda bisa saksikan ini merupakan presiden ataupun juga pemimpin negara, Presiden Prancis, pemimpin dunia juga turut hadir, termasuk delegasi dari Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo untuk turut hadir dalam prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus. Selain dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, turut hadir Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, mantan Menteri SDM Ignatius Jonan, dan juga aktivis HAM Natalius Pigai. Misi delegasi dari para utusan Indonesia ini adalah menyampaikan surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto
kepada otoritas Vatikan yang berisi ungkapan duka cita mendalam serta apresiasi atas perjuangan Paus Fransiskus dalam hal keadilan sosial, perlindungan kaum miskin, dan juga perdamaian dunia. Pemirsa, misa dihadiri oleh 224 kardinal, 750 pastor dan uskup serta delegasi dari seluruh dunia. Misa yang tadi dilakukan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re selaku Dekan Dewan Kardinal. Sejumlah pemimpin negara seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kemudian juga Presiden Perancis Emmanuel Macron juga turut hadir dalam prosesi pemakaman Paus Fransiskus, terutama misa arwah yang dilakukan tadi. Pemirsa, peti jenazah dari Sri Paus Fransiskus ini cukup berbeda dibandingkan dengan peti jenazah paus-paus sebelumnya, di mana peti jenazah ini hanya terbuat dari kayu dan seng yang melambangkan kesederhanaan dari Sri Paus Fransiskus. Dan pemirsa, demikian breaking news. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya.